Halo semuanya, gue Yuda. Selamat datang di podcast gue. Halo, nah akhirnya. Halo Jo. Jo. Kok jadi Jo? Aji apa Jo sih? Jo juga gak apa-apa. Jo Aji aja deh, udah kebiasaan Aji. Halo Ji. Iya. Gimana Ji? Apa kabarnya? Baik. Lu gimana? Baik, gue juga baik. Jadi intro dikit tuh, kita kenal tuh dari ini ya, dari YouTube ya. Lu lihat YouTube gue ya waktu itu ya. Lu lihat YouTube Gue gue. liat YouTube lo. YouTube gue, terus akhirnya kita kontak-kontakan by Instagram. Gimana Ji? Kenapa lu bisa ini out of the blue terus lu bisa nemu gitu loh YouTube gua? Sebenarnya kayak gue nggak sengaja aja sih kayak gue nemu YouTube lo sih. Dan emang kayak gue seneng banget, kayak lebih seneng buka YouTube sih daripada buka TV. Dan tiap hari kayak gue tuh banyak nemuin channel baru gitu. Tapi ya apa ya? Ya interest gue emang di situ gitu. Ketika gue ngeliat gambar bagus, dari visualnya bagus, gue bakal tertarik gitu ngunjungin channel itu gitu. Ya terus kebetulan gue nemu channel lo kan. Yes. Nah gue nemuin channel lo, dari visualnya bagus. Terus kebetulan juga kita tuh masih satu circle gitu ternyata kan. Dan masih satu hobi lah. Lo suka houseplant, gue juga suka houseplant gitu. Dari situ, benar. Ya dari situ gue kayak, wah gila, maksudnya di Indonesia tuh ada yang kayak gini gitu. Maksudnya orang yang maksudnya satu interest sama gue. Dan benar-benar kayak ngitungin visualnya juga gitu loh. Kan gue rasa soalnya jarang gitu rata-rata YouTube di Indonesia yang kontennya lebih ke houseplant gitu. Mereka kebanyakan tuh lebih yang ke isi yang nggak begitu mikirin masalah visual lah. Dan juga pembahasan lu lebih menarik sih. Ya mulanya waktu itu gue ngeliat langsung gue komen aja kan. Iya benar. Gila, thank you banget ya atas apresiasinya atas ini. By the way nih. Gimana? Ceritain sedikit gitu latar belakang lu gitu. Siapa sih Aji? Iya. Misalnya kayak lo, what do you do gitu? Apa yang lo lakukan? Apa yang asal lu dari mana? Asli lu dari mana coba? Oke. Gua sebenarnya lahir tuh di Jawa sih, di Kebumen sih. Cuma bokap gue orang Manado sama Sunda, terus nyokap gue orang Jawa. Terus gue udah kayak sering pindah-pindah tempat gitu loh, jadi kayak, tapi gue mengakui gue orang Jawa gitu. Dan gue udah stay lama di Jogja. Ya gue udah stay lama di Jogja gitu. Pas dari gue kecil, tapi pas gue mulai dewasa, gue pindah-pindah gitu ke Manado, terus ke Bandung. Dan akhirnya gue balik lagi ke tempat gue sekarang gitu, ke Jogja ya. Dan sekarang profesi gue fotografer. Gue juga melukis juga. Terus gue juga jual tanaman koleksi juga sih. Iya, macam-macam sih. Tapi yang bikin gue impress pertama kali ngobrol sama lu ya sebenarnya ya, impress gue tuh, gue nggak nyangka ternyata lu tuh pelukis abstrak. Wih, gila. Iya, itu sebenarnya masa lalu sih. Sekarang sih masih mungkin sih, cuma udah nggak seabstrak dulu lah gitu. Udah nggak seabstrak dulu ya. Gue pas ngobrol makanya bikin gue kayak tertarik. Wow, ternyata kita
memiliki profesi yang menurut gua memang nggak sebanding sih. Menurut gua kayak lu tuh pelukis abstrak tuh menurut gua tuh kayak kastanya tuh tinggi lah ceritanya. Sedangkan gua kan kayak lebih industri gitu ya, art tapi industri, dan gua nggak nyangka ternyata kita tuh satu field art, iya kan? Iya kan, dan waktu itu kayak pas kita ngobrol tuh kayak wah gila nih, kayak nyambung banget nih kita pas ngobrol, kayak berawal dari tanaman terus ke seni gitu. Menurut lo ada hubungannya nggak tuh? Hubungannya, gue rasa sih semua yang ada di dunia ini sebenarnya tuh terkorelasi gitu. Wih. Dan menurut gue kalau lo tanya tanaman sama art itu ada hubungannya apa enggak, jelas ada lah. Secara harfiah dan secara natural aja, tanaman aja kan sebenarnya kayak karya seni yang udah ada gitu. Terus belakangan banyak tanaman-tanaman baru juga tuh yang dibuat gitu, buat tantangan manusia. Maksudnya ada unsur campur tangan manusia di situ gitu. Gue rasa itu juga kayak jadi bagian dari karya seni juga gitu. Sebenarnya kalau art sama tanaman tuh menurut gue lebih kayak gimana cara pandang kita aja sih. Ibaratnya karyanya tuh udah ada, tapi gimana kita ngapresiasinya aja sih, sama ngeliat dari perspektif kita aja sih gimana. Ngomong-ngomong karya seni, memang kita backgroundnya seni ya. Kalau lo, ntar gue juga cerita deh. Kalau lo, apa sih yang bikin lo suka tanaman pertama kali? Dari 2009 kan waktu itu ceritanya nih. Iya. Apa ya? Kalau gue sih sebenarnya kayak tanaman tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak gue coba ngewujudin mimpi aja sih. Jadi waktu pas dulu tuh, jadi ya sedikit flashback lah waktu pas gue kecil ya. Dan ini mungkin relate sama hal-hal lain gitu. Waktu gue kecil gue tuh seneng banget liat pohon beringin gitu. Why? Kenapa pohon beringin? Pada saat itu ya gue cuma suka doang. Alasan gue cuma suka doang. Gak ada alasan kenapa gitu. Karena gue pun ngeliatnya itu cuma kayak di makam kampung doang lah. Cuma dia tuh kayak udah tua gitu loh. Wow. Dan itu dia kayak cuma ada satu pohon doang di tengah-tengah. Itu tuh kayak gue ngeliat waktu itu tuh, mungkin gue nggak bisa jabarin lah kenapa gue suka. Tapi ketika gue dewasa gitu, maksudnya gue bisa ngeliat itu tuh komposisinya tuh bagus banget gitu. Kalau lo buat frame, ada pohon beringin tua di tengah gitu. Itu tuh menurut gue kayak komposisinya bagus banget gitu. Kayak soal kayak sesuatu yang agung gitu loh. Tiba-tiba langsung perfect aja ya. Ya itu emang perfect apa adanya gitu. Mana gue bilang gimana cara pandang kita aja sih, perspektif kita aja sih. Langsung perfect apa adanya. Iya, gue ya dari awal mulai sih dari situ sih. Pohon beringin 2009. Waktu kecil gue suka pohon beringin, terus akhirnya pas 2009 gue mulai suka. Awal-awal sih sebenarnya mainnya kaktus sama bonsai sih. Kaktus sama bonsai. Oh iya, gue kenal Aji juga. Ini dia tuh punya beberapa kuadran bisnis ya. Salah satunya tuh Blooms.id ya. Iya ya, Blooms.id. Iya, dia gue lihat di channelnya. Kalian boleh cek ntar di channel YouTube-nya ya. Soon dia akan update video-video dia, ya nggak Ji? Amin. Videonya baru satu sih. Cuma sebenarnya ada yang lain, cuma belum diupload sih. Dia videonya baru satu, tapi menurut gue tuh kayak digarap dengan baik, digarap dengan decent gitu loh, buat ditonton. Reporting kaktus kalau nggak salah waktu itu gue lihat di Blooms.id. Kalian boleh ini nih cek Blooms.id. Masih jual kaktus nggak sih sebenarnya? Atau succulent? Siapa? Lo? Gue? Iya. Enggak sih. Sekarang tuh sebenarnya lebih kayak koleksi sisa-sisa gitu sih. Yang emang sampai sekarang, iya mereka yang udah keseleksi sama alam gitu.
tinggal yang sisa-sisa aja, yang gampang dirawat aja sih. Koleksi pribadi lu berarti ya sisanya ya. Koleksi pribadi aja sih, nggak gue jual sih. Tapi berarti ntar belum saat itu akan jual tanaman lu gitu. Sebenarnya sih kalau belum sih, sebenarnya bukan ke arah komersil sih. Oh, bukan karena komersil. Jadi kalau belum ID itu sebenarnya kalau dari awal gua nge-branding itu tuh sebenarnya lebih kayak media informasi sih. Oh. Cuma dia masuk ke platformnya itu ke YouTube sama Instagram. Cuma lebih fokus ke Instagram sih. Fokus Instagram ya? Dia lebih ke arah edukasi sih sebenarnya. Oke. Nah kalau misalnya yang komersil gitu, itu ada di brand produk gue sih, Hamahara. Hamahara. Kalian boleh cek tuh Hamahara di Instagramnya. Nanti gue taruh di bawah link. Ya, pokoknya pesan sponsor harus tetap ada ya. Boleh. Ya, kalian boleh isengin Instagramnya, DM aja, orangnya asik banget buat nanya-nanya apapun. Oh ya, jangan kejauhan, kita masih banyak nih mau dibahas nih. Kalau gua itu suka tanaman sekitar 2 tahun yang lalu lah. Jadi ceritanya tuh teman gua tuh ngasih cuttingan Sri Gading. Akhirnya gue coba propagate, gue pelihara, cuman nggak bertahan juga sih. Lama-lama one day, karena gue kerja di industri dekorasi ya, gue kan sering lihat monstera gitu kan. Akhirnya penasaran, pengen pelihara deh monstera hijau waktu itu. Itu tanaman yang pertama gue beli sendiri gitu. Singkat cerita berujung gue sosial media sekarang kan udah gampang banget diakses ya. Jadi gue kayak akses tentang monstera dan sebagainya itu banyak. Jadi yang pertama kali bikin jatuh cinta tuh monstera, abis itu monstera variegata. Berarti awal-awal lo emang udah suka ke aroid gitu ya? Gue nggak ngerti aroid gitu loh. Gue taunya tuh monstera, philodendron monstera. Ternyata tergabung ke aroid, dan aroid banyak banget sekarang. Gitu kan. Jadi kayak wow, gila sih. Ini dunia philodendron tuh gila banget. Banyak banget yang bisa dieksplor. Kalau gue sih gitu. Lama-kelamaan ya udah kecanduan nagih koleksi ini itu dan berakhir di bikin channel. Ya buat pelampiasan lo lah. Nah, ngomong-ngomong pelampiasan nih. Kenapa video lu cuma satu coba di YouTube? Sedangkan tanaman lu banyak. Jangankan video, maksudnya di Instagram aja, maksudnya kayak tanaman gue tuh banyak gitu. Cuma yang gue upload tuh cuma yang kayak beberapa doang sih. Kenapa alasannya, Ji? Coba ceritain. Alasannya kenapa? Kalau dari video sih sebenarnya kita udah ready gitu, kayak video-video, maksudnya buat konten gitu. Ada lah konten yang lain gitu, kayak misalnya kan kemarin gue sempet ceritakan ke lu yang kayak gue sempet ke Batu, terus kayak nginterview petani di sana gitu. Oh iya. Ya, cuma beberapa sih. Dan akhirnya, tapi tuh gue masih ngerasa itu tuh video kayak belum matang gitu. Buset. Dan masih belum matang, dan akhirnya ya nggak jadi gue upload gitu. Gitu juga sama di Instagram sih. Kenapa? Maksudnya tanaman gue banyak, tapi yang gue upload cuma beberapa doang gitu. Yang paling reasonable yang pertama, karena gue juga pada waktu itu gue masih fokus-fokusnya kerja gitu. Gue sering keluar kota kan, gue mesti motret orang wedding, terus orang prewed atau segala macem gitu. Terus kayak waktu sisa tuh kayak gue motret tuh cuma ya udahlah yang gampang aja gitu buat difoto gitu. Gampang tapi hasilnya harus bagus gitu, dan akhirnya ya udah cuma itu doang gitu. Karena emang menurut gue ada beberapa tanaman tuh emang yang susah gitu buat difoto gitu. Bukan susah sih sebenarnya, kayak sulit secara komposisi gitu. Iya. Mungkin kayak misalnya
Mungkin lo tahu Philodendron Ring of Fire kan? Wah iya benar. Itu tuh sebenarnya susah loh buat dapetin komposisi yang bagus buat itu gitu. Gue punya aja aneh bro. Itu kan sebenarnya kan jigrak ke atas kan. Jadi waktu beli itu kayak rebah gitu kan. Terus tiba-tiba beberapa hari ini gue kenain matahari, tiba-tiba naik sendiri gitu dia. Terus naik, gue puter, yang lainnya naik. Jadi kayak, ini kenapa berubah-berubah mulu sih tanaman? Nah itu, dia tuh jadi kayak ini loh, Yud. Jadi kayak apa? Makin ke atas, dia tuh jarak antara titik tumbuhnya tuh makin jauh gitu loh. Oh iya, makin ke atas ya? Makin ke atas tuh makin jauh space antara daun ke daun gitu. Mungkin kalau pas kecil kan kelihatannya rapat-rapat gitu, masih bagus lah. Sebenarnya itu tanaman emang paling enak tuh buat difoto ketika bentuknya tuh pas kecil gitu, sama pas ya masih, ya pas kecil lah. Benar sih. Gue rasa itu paling enak buat difoto sih. Karena beda cerita ketika tanaman itu udah gede gitu. Mungkin jenis fotonya lain gitu. iya. Bener, karena kayak butuh space gitu ya. Tapi buat menyampaikan sesuatu yang informatif kan sesuai konsepnya belum gitu, maksudnya yang ke arah edukasi, itu tuh nggak masuk gitu. Ya itu bukan nggak masuk sih, gue masih belum dapat komposisi yang pas aja sih buat di situ. Gitu. Karena emang yang gue punya tuh gede banget ya. Ring of Fire ya, gede ya. Wah gila. Gue mesti lihat sih pandai ini. Koleksi lu serem-serem sih. Alah enggak lah. Sebelum lebih jauh dari karya nih, fotografer, pelukis abstrak, tanaman, mana yang jadi passion lu sekarang? Lu percaya passion gak sih sebenarnya? Percaya banget. Lu percaya passion ya? Yang mana passion lu coba? Kalau tanya passion gue yang mana, sebenarnya semuanya sih. Wow, semuanya, tiga-tiganya. Gue borong semuanya sih. Soalnya gue ngerasa apa yang gue lakuin tiap hari itu udah passion gitu, dan rata-rata yang gue lakuin tiap hari tuh gue ketemu sama hal-hal itu gitu. Menurut lo Pak? Dan sorry. Dan gak ada beban sama sekali gitu gue ngelakuinnya, gue seneng gitu. Nah. Menurut lo passion itu apa sih? Passion itu apa? Aduh, bingung juga gue jawabnya. Passion itu apa ya? Kayak misalnya tadi lu sempat bilang sih kayak lu seneng ngelakuin itu setiap hari. Apa itu juga menurut lo itu udah bagian, yes, this is my passion nih. Lu ngelakuin itu dengan sukarela. Salah satu aspeknya sih itu sih. Menurut lu ya? Kalau lu menyenangi, iya, karena sebenarnya gini loh, ketika orang, maksudnya emang dia belum menemukan passionnya, sering kan lu denger omongan itu kan? Iya, benar banget. Ketika seseorang belum menemukan passionnya, dia pasti juga lagi proses buat dia menyukai itu gitu. Dan sesuatu yang nggak dibilang passion sama dia, pada kemudian hari itu bakal jadi passion karena dia suka sama itu, dan karena dia ngelakuin itu terus menerus gitu, dan akhirnya sampai dia tuh jadi suka gitu. Wow. Menurut gue sih itu sih passion. Emang apa yang lo suka, lo seneng, apa yang lo senengin lo jalanin terus, ya lo ngerasa itu gue gitu. Itu bagian dari diri gue gitu. Kalau gue nggak melakukan itu, kalau gue seneng sama itu tapi gue nggak ngelakuin, ya itu masih ada beban. Itu gue rasa itu bukan passion. Tapi kalau lo udah nyenengin, lo melakuin tanpa ada beban sih, gue rasa itu passion sih. Lebih kayak bagian dari diri lo. Wow. Kalau itu nggak ada, kayaknya diri lo tuh nggak lengkap gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih. Gue setuju banget sih. Tadi lu udah sempat mention bahwa lu seneng ngelakuin itu setiap hari. Terus bahkan kadang-kadang sebelumnya nggak suka, tapi itu jadi suka lama-lama ya. Yes. Jadi suka lama-lama, terus lu tanpa beban ngelakuinnya. Ya, gue setuju sih. Tapi gue sempat baca juga nih kemarin ya. Katanya ada, gue sempat posting something lah di Instagram. Banyak orang komen bla 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 bla. Apalagi generasi milenial itu kan dibombardir dengan beberapa tahun. Ya memang sekarang enggak sih, tapi kayak tahun
2000-an something tuh kita dibombardir dengan kata-kata passion. Iya nggak sih kalau di umuran kita kan? dengan kata passion dan gue sempat berargumen gitu dengan orang, passion itu bener-bener harus lo ikutin atau enggak, apa jangan-jangan yang lo ikutin bukan passion, cuma ikut-ikutin orang. But anyway, gue sempat posting sesuatu di Instagram dan orang itu bilang passion itu bukan dicari tapi di create gitu. Yes, gue setuju. Lo setuju ya? Setuju. Dan tapi gue mikir juga kan, create market aja tuh gak gampang ya nggak sih? Yeah. Apalagi create our own passion gitu. Jadi tapi ada bener juga gitu. Selama ini jangan-jangan yang orang-orang ikutin itu bukan passion, tapi yang orang-orang jalan itu bukan passion, tapi ngikutin orang yang punya passion. Dan mereka cuman ujung-ujungnya follower. So no wonder, ini argumen gue ya, no wonder ketika di tengah jalan hasil yang mereka capai nggak sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka stop. Iya nggak sih? Iya. Bisa jadi juga sih kayak gitu sih. Tapi kalau menurut gue sih, ada benernya juga kalau misalnya we create the passion, kita nggak buat passion gitu. Tapi sebenarnya kayak passion tuh emang lebih kayak bagian dari proses sih. Dan ngebuatnya itu nggak kita buat saat nggak kita atur ya. Maksudnya kayak skenario-nya, ritmenya sampai kita benar-benar sampai ke titik puncak kita nemuin passion kita di sini. Iya benar banget. Itu semuanya emang kayak by proses, nggak kita rancang. Cuma itu kayak lebih kayak banyak sih aspeknya, kayak pengalaman hidup lo, terus kayak pengalaman emosional lo, itu kan semuanya ngaruh gitu. Benar. Dan dari awal lo memilih gue suka tanaman gitu, itu kan keputusan yang nggak bisa dijabarin gitu, karena di situ emosi lo yang main gitu kan. Yes. Ya sebenarnya passion sebenarnya juga nggak jauh-jauh lebih ke arah proses sih. Dan ketika apa ya, kayak gitulah pokoknya ya. Sekarang emang kalau lo bilang emang nggak semua orang, maksudnya yang apa ya, yang punya sorry gue bingung jadi slow di mana tadi, sampai mana? sampai passion. Sampai sekarang tuh banyak orang tuh yang cuma ngekor doang gitu. Iya. Bahkan dia nggak tahu maksudnya dia itu punya passion apa, dia itu cuma sekedar ngikutin orang yang punya passion gitu. Tapi sedangkan dia sendiri tuh dia nggak punya passion gitu. Nah, gue rasa itu potret banget lah. Benar. Apalagi di industri kreatif lah. Iya. That's why waktu kita ngobrol soal passion ya, passion lu fotografi, abstrak, lukis abstrak dan tanaman. Sedangkan background gue tuh art juga gitu, di wedding decoration. Gue kuliah juga visual communication design. Dan di season ini kebenaran gue menyukai tanaman gitu. Gue nggak tahu next apa lagi. Tapi kalau gue kilas balik, kayaknya yang mempersatukan kita di tanaman itu salah satunya juga karena kita menganggap tanaman itu juga part of art. Iya nggak sih menurut lo? Iya. Yes. Dan secara nggak langsung menurut gue sih kayak, kan lo kan di wedding decoration kan, dan tadi cerita lo bilang awal lo suka sama tanaman kan monstera kan. Lo sering melihat monstera jadi dekorasi pas wedding decoration kan. Yes. Iya kan, sering dijadiin wedding decoration. Otomatis kayak yang gue bilang tadi, itu sebenarnya kayak pengalaman hidup lo, terus kayak pengalaman emosi, pengalaman visual lo. Iya benar banget. Pengalaman mata lo melihat gitu. Sebenarnya semuanya itu terkorelasi gitu. Itu yang ada benang merahnya. Itu gitu. yang membentuk passion kita salah satunya ya. Pandangan mata sih, pengalaman mata kita juga sih. Kita pernah ngeliat ini gitu. Mungkin pada saat itu kita ngeliatnya that's nothing gitu. But tapi ketika sekarang lo mungkin nggak sadar
gitu. Oh iya dulu gue pernah ngeliat ini. Sebenarnya tuh semuanya tuh relate gitu. Ya, subconsciously itu ada di alam bawah sadar kita ngeliatnya kapan, dan itu membentuk apa yang kita mau jalanin, dan pada akhirnya itu menjadi passion kita. Iya benar, lebih ke memori sih. Wow, wah ini insight baru sih soal passion. Jadi kalau misalnya kita bilang passion tuh nggak sesimpel bahwa ya passion gue jadi petenis gitu, atau passion gue jadi desainer, atau passion gue jadi apa. Nggak sesimpel itu ya, ternyata proses pembentukannya tuh kompleks Dan ya benar kayak yang lo bilang, ada di alam bawah sadar kita gitu. Wow bener sih. Makanya ada benernya tuh temen gue bilang passion itu tuh bukan dia nggak salah juga ya ngomong passion tuh bukan dicari. Passion itu dicari, tapi pada akhirnya harus dibentuk. Karena setiap orang tuh berbeda, nggak sama tiap orang. Gue sambil ngerokok ya gitu ya. Slow bro. Nggak disensor kok ini. Gak apa-apa, ini gue tutupin nih mereknya nih. Kan 21 plus. Iya, 21 plus. Oh iya, gue lupa ya, gue udah muda ya. Gue dulu udah muda, udah pernah muda. Oh, udah pernah muda. Oke. Kok Gimana? lu bahan banyak gitu kan, Ren. Passion lu udah ada. Kenapa lu masih milih-milih sih? Itu Milih apa tuh? video yang mau lo upload atau foto yang lo upload. Ini gue curiga nih. Ya gue tahu lah bidang kita tuh sama dan penyakit kita tuh sama sebenarnya. Perfeksionis. Yes. Oh. Kenapa lu nggak upload banyak gitu? Apa menurut lu tuh nggak cukup sempurna gitu video-video lo atau konten lo yang sebenarnya lu bilang tadi kan udah ada kan? Udah ada. Menurut lo nggak cukup apa ya menurut ya? Belum pantas buat lo upload. Lo bilang belum matang kan ceritanya? Sebenarnya sih kalau dibilang kayak belum sempurna sih, iya juga sih. Cuma kalau ke aspek secara keseluruhan gue lebih ngeliat kayak itu belum layak sih. Belum layak dalam artian di situ kan jenis kontennya kan informasi. Yes, informasi. Dan gue mencoba untuk menurunkan standar keperfeksionisan gue di situ sedikit gitu. Yes, karena gue kerja berdua gitu. Dan otak gue nggak bisa demand orang yang bantuin gue buat dapet hasil sebagus gue gitu, atau sama kayak gue. Jadi situ, dan akhirnya banyak miss apa yang udah kita planning terus akhirnya jadinya B gitu. Ya hasilnya nggak sesuai planning sih. Cuma ditambah nggak sesuai planning, itu pun juga nggak layak gitu. Menurut lo sebagai artis, kita mesti mempertahankan sifat ini nggak sih, perfeksionis? Karena jujur ya, gue tuh sempat ada di fase-fase tuh di hidup gue tuh kayak ngerasa sifat ini tuh membunuh gue. Gue tuh kalau berkarya jadi lebih lama, nggak kelar-kelar, ngerjain segala sesuatu tuh lebih apa ya, ngejar sesuatu tuh kayak ini masih kurang, itu kurang, ini kurang, dan pada akhirnya banyak kali tuh gue udah capek deh gitu. Menurut lu gimana? Kita perlu pertahanin gak sih ini sifat kayak gini dalam pekerjaan ya? Karena menurut gue ini mencakup segala bidang ya, sifat perfeksionis itu ya. Tadi kita ngomong passion. Orang yang ngejar passion itu kan cenderung pakai emosi, iya gak sih? Emosi, jiwa gitu. Apalagi kita artis, kita tuh paling menurut gue paling merepresentasikan passion, merepresentasikan perfection gitu loh di dalam kerjaan kita. Menurut kita perlu nggak sih sifat itu? Apakah kita perlu pertahankan? Sebenarnya kalau menurut gue sih itu harus tetap ada gitu. Perfection itu harus tetap ada. Karena dari situ kita bisa ngeliat sejauh mana kita, terus kita bisa nentuin standar-standar yang kita punya kan.
Ya gue rasa kalau buat industri kreatif terus kayak kita berkesenian gitu, berkarya, gue rasa itu penting banget sih. Cuma mungkin ketika kita kerja sama Penting orang banget mungkin ya. porsinya aja sih yang lebih dikurangin sih. Dan kalau dari segi emosional ya, kalau kita punya sisi perfeksionis itu sebenarnya lebih kayak apa ya? Kita selalu lapar aja sih, kayak apa aja kayak nggak pernah cukup gitu sih. Itu menurut gue yang kayak lebih gampang ngebuat kita settle sama apa ya, sama sesuatu yang menurut kita itu asing gitu, tapi lebih dengan mudah itu gitu kita lebih mencerna itu dengan mudah gitu. Contoh deh, kayak yang tadi gue bilang, semuanya itu sebenarnya ada itu tuh relate gitu sama kayak misalnya ke tanaman gitu. Lu suka tanaman gitu kan, itu mungkin pada saat itu sesuatu hal yang baru kan buat lu kan. Tapi karena ada nilai keperfeksionisan di dalam diri lu gitu, gue rasa itu akan dengan mudah gitu kayak tercerna buat lu gitu. Dan lu apa ya, lu jadi proses untuk menemukan passion lu di tanaman itu jadi lebih cepat gitu. Karena ketika lo melihat itu, lo udah bisa ngeliat sisi perfeksionisnya dari si tanaman itu gitu. Kalau dari gue sih kayak gitu sih. Jelas kalau perfeksionis itu sih, perfection itu butuh sih gitu. Mungkin kalau misalnya kayak gue pun juga capek sama kayak lo gitu. Kadang kita capek gitu, pengen marah sama diri sendiri sih. Kenapa sih kita terlalu perfeksionis kayak gini gitu. Tapi ketika bicara masalah art gitu, perfection itu menurut gue nggak perlu komplain sih, karena ini diri kita gitu yang berperan gitu. Dan itu menurut gue kalau itu nggak ditumpahin malah nggak enak sih kalau gue sih. Itu sesuatu yang emang harus perfection, itu bukan buat ditahan, tapi menurut gue kayak buat dikeluarin gitu. Wah. Dan harus ada media yang buat apa? Media buat lo ngeluarin perfection untuk gitu. Disalurkan ya. Contohnya ke karya gitu. Untuk disalurkan. Karena mungkin apa ya, di kehidupan kayak misalnya lo ketemu orang, maksud gue kayak aspek sosial gitu. Perfection itu nggak bisa jadi tolak ukur gitu. Karena di situ nggak ada media gitu. Media mati. Semuanya itu makhluk hidup kan. Makhluk hidup yang dimana setiap orang itu punya sisi emosi gitu kan. Mereka punya emosi, punya perasaan, iya kan? Yes. Otomatis itu bakal jadi sesuatu yang gak sinkron. Nah. Benar. Gue setuju. Iya kan? Ya itulah. Itu ya mungkin kita bisa tabrakan atau apa segala macam. Tapi ketika kita punya media gitu, gue rasa ya itulah, lebih kayak penyaluran lah. Oke, jadi kalau misalnya dari segi kerjaan itu harus tetap perfection itu bukan buat dihilangkan, tapi disalurkan atau dilampiaskan kalau bahasa lo ya. Iya, berarti gue relate sih sama gue. Waktu gue stres juga tuh waktu itu, jadi kayak perfeksionis gue tuh lama-lama kayak gue capek gitu kan, lelah, dan akhirnya gue timbul di diri gue tuh self defense gue mengatakan bahwa ya udah, kalau misalnya lu capek, lu nggak usah perfect di segala hal, lu perfect di satu bidang aja. Dan itu yang mungkin relate juga dengan kata-kata lu bahwa korelasi bahwa ya perfeksionis itu sifat atau bawaan yang mungkin kalau berada di bidang industri itu nggak bisa selalu ditumpahkan, tapi ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita bisa nemuin bidang-bidang tertentu ya, tempat untuk menyalurkan perfeksionis kita. Salah satunya mungkin saat ini kita lagi ngobrolin tanaman ya, itu tuh menurut gue sih saat ini gue menyalurkan perfeksionis gue tuh di tanaman. Makanya tuh kayak gue concern banget ngurusin sampai bikin videonya. Itu adalah salah satu bagian dari penyaluran rasa perfeksionis gue yang tidak tersalurkan di tempat lain. Lebih kayak hasrat kan. Iya, thank you Ji, thank you. Benar juga, benar. Karena bukan sesuatu yang perfeksionis itu bener kalau kita nyalurinnya ya, tadi kata-kata lo ya. Nggak bisa disalurkan ke segala hal. Contohnya tadi lu bilang sempet ke sisi sosial, ke kehidupan sosial kita ya. Karena seringkali gue juga nemuin sifat di diri gue itu kayak, ya tanaman ngajarin banyak hal sih, bahwa
segala sesuatu itu nggak sama, segala sesuatu itu tanaman tuh perlakuannya berbeda dan sebagainya, dan itu membuat gue bahwa ketika kita menghadapi kehidupan nyata, kehidupan sosial kita nggak bisa bawa ego dan sifat perfeksionis kita itu ditempatkan ke orang lain. Iya, tadi lu sempat bilang kayak gitu kan. Karena bakal bersinggungan sih. Nggak sama soalnya ya, pandangan tiap orang kan. Dan itu jatuhnya makanya seringkali jadi egois. Yes. Oh. Boro-boro sempurna tapi jatuhnya merusak. Wow. Oh gila keren nih.